Catra, catatan permana, part bagian yang kedua. 3 syarat utama cara menumbangkan penguasa curang oleh Dr. Anton Permana. Tidak pernah kondisi sosial politik masyarakat negeri Wakanda separah ini sejak merdeka. Sebagai negara penganut demokrasi, kekuatan civil society adalah sumber kekuatan utama rakyat untuk berdaulat di tanah airnya sendiri. Namun ironisnya, yang terjadi saat ini adalah hampir tidak ada pilar-pilar utama penyangga sumber kekuatan civil society itu yang tidak terpecah belah. Baik itu kelompok agama, organisasi massa, kelompok ekonomi, aparatur negara, bahkan trias politika pun tercerai-berai bagai buih ombak di lautan. Sehingga rezim yang berkuasa saat ini seakan bisa melakukan apa saja seenak dengkulnya, mulai dari konstitusi, hukum, azas, norma dan etika bernegara, semua diinjak-injak takluk di bawah kuasanya, tanpa ada satupun perlawanan yang berarti. Banyak yang marah, banyak yang teriak, bahkan juga sudah banyak yang sudah masuk penjara dan mati. Tetapi rezim hari ini semakin menjadi-jadi membunuh demokrasi dan malah ingin membangun politik dinasti keluarganya. Lalu pertanyaannya, apakah rakyat masih punya peluang untuk menghentikan kesewenang-wenangan ini? Jawabannya, pasti sangat bisa atas izin Allah SWT. Karena tak ada kekuasaan yang abadi, tak ada kesewenang-wenangan yang selalu menang. Ini hanya masalah waktu dan momentum. Karena kekuasaan itu hanyalah sihir. Sihir dari manipulasi otak dan mental kita sendiri yang lemah dan tertipu daya. Karena kekuasaan dalam bernegara itu toh juga mandat dan amanah dari seluruh rakyat itu sendiri, bukan? Yang diberikan sementara dan otomatis tentu bisa diambil kembali kapan saja, yaitu dengan 3 syarat. 1, mari kita luruskan niat. Menumbangkan kekuasaan yang curang itu adalah atas nama kebenaran, keadilan dan kebaikan rakyat bersama atas izin Allah SWT. Niat yang lurus dan baik akan memberikan supra energi luar biasa dan spirit perjuangan yang dahsyat. Bangsa ini punya sejarah akan hal itu, dengan merdeka dari penjajahan kolonial ratusan tahun. Yang kedua, mari kita turunkan ego. Karena hanya dengan persatuan dan kesatuan, kekuasaan yang sekuat apapun akan bisa tumbang dan dihancurkan. Kalau rakyat bersatu dan bergerak, bahkan para aparat keamanan negara pun pasti akan bersatu bersama rakyat. Peristiwa 1965 dan 1998 telah juga menjadi sejarah dan pelajaran penting pada kita semua. Dan ketiga, tingkatkan nyali. Karena kalau akal kita sehat dan jernih, tak mungkin 270 juta rakyat hanya takut dan tunduk hanya kepada satu kelompok kecil saja. Bahkan saat ini hanya pada satu keluarga saja. Beristighfarlah bagi yang muslim. Dan bahwa ketakutan dan kekuasaan semua itu hanya juga ilusi. Ibarat cerita seorang bocil menuntun kerbau besar dengan seutas tali. Padahal kalau kerbau itu sadar, sekali goyangkan kepalanya, maka si bocil akan terlempar dan tumbang. Begitu juga analogi antara rakyat dengan penguasa. Kalau rakyat bersatu, penguasa sekuat apapun akan bisa dibuat seperti lalat. Kalau 3 syarat utama di atas tadi bisa dilakukan oleh kelompok civil society, maka rezim kekuasaan ini akan tumbang dan rakyat akan bisa kembali berdaulat. Insya Allah. Salam Indonesia Jaya.